Reaksi Deddy Mulyadi dengar kisah miris bocah 13 tahun tak kapok mencuri HP, soroti pengakuannya. Reaksi Deddy Mulyadi ketika mendengar kisah seorang bocah 13 tahun yang berulang kali mencuri sungguh menyentuh hati sekaligus menyisakan pertanyaan besar bagi kita semua. Ada apa dengan anak-anak kita hari ini? Bocah ini bukan sekadar anak nakal. Ia bukan hanya sekali dua kali melakukan pencurian. Dari HP, perhiasan emas hingga mobil, semuanya pernah ia curi. Di usianya yang baru 13 tahun, ia sudah begitu terbiasa melakukan tindakan yang seharusnya tidak dikenal oleh anak seusianya. Lebih mencengangkan lagi, meskipun aksinya berkali-kali tertangkap, ia tetap tak menunjukkan tanda-tanda kapok. Seolah-olah mencuri sudah menjadi bagian dari kesehariannya. Orang tuanya yang hidup dalam keterbatasan ekonomi sebagai buruh pengaspalan jalan, akhirnya tak kuasa lagi membendung masalah ini. Mereka membawa sang anak menemui Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta yang kini dikenal karena pendekatannya yang humanis terhadap anak-anak bermasalah. Mereka berharap ada jalan keluar, solusi yang mungkin tak bisa mereka dapatkan dari aparat penegak hukum atau lingkungan sekitar. Pertemuan itu terekam dalam unggahan video Deddy. Ia bertanya langsung dengan nada tenang tapi penuh tekanan moral. "Pertama kali kamu nyuri di mana?" Bocah itu menjawab datar. Ia menyebut pernah mencuri emas di Cimahi, mobil, HP pamannya, hingga uang bibinya. Seolah-olah pencurian itu bukan lagi tindakan kriminal, melainkan rutinitas. Ketika ditanya alasan di balik semua perbuatannya, bocah itu menjawab, "Main warnet." Sebuah jawaban yang sederhana tapi menyakitkan. Untuk bisa mengakses permainan daring di warnet, anak ini rela mencuri berkali-kali. Ini bukan hanya soal teknologi atau kecanduan digital. Ini adalah tanda bahwa ada ruang kosong yang tak berhasil diisi, pendidikan, perhatian, kasih sayang, dan arahan yang konsisten. Deddy Mulyadi merespons dengan getir. Ia menceritakan bahwa ketika masih menjabat sebagai bupati, ia pernah menutup seluruh warnet di Purwakarta. Ia bukan anti teknologi, tapi ia melihat sendiri bagaimana warnet-warnet itu berubah fungsi menjadi tempat anak-anak hilang arah. Anak-anak nongkrong 24 jam tanpa kontrol, tanpa pengawasan. Dan kini, satu dari anak-anak itu ada di hadapannya, menjadi bukti nyata dari keresahan yang dulu ia suarakan. Yang paling menyayat hati adalah ketika bocah ini menyebutkan cita-citanya menjadi polisi. Deddy spontan merespons, "Mau jadi polisi tapi mencuri terus?" Ada ironi dalam harapan si bocah. Di satu sisi, ia ingin menjadi penegak hukum. Di sisi lain, ia sendiri berulang kali melanggar hukum. Ini bukan sekadar kebingungan anak-anak, ini adalah ketidakberesan dalam sistem yang membesarkannya. Di balik semua itu, ada sosok ibu yang kelelahan secara fisik dan mental. Seorang perempuan sederhana yang harus menanggung aib, meminjam uang ke sana-sini, dan menambal kerugian hingga jutaan rupiah demi menutupi perbuatan anaknya. Deddy pun menegaskan, kalau terus-terusan ibu bisa jatuh miskin gara-gara anak, bisa sakit, mati muda karena nggak kuat lagi bayarin utang. Deddy lantas menanyakan apa keinginan anak tersebut untuk masa depannya. Bocah itu menyatakan tidak mau dimasukkan ke barak militer, tapi bersedia tinggal di pesantren. Namun, Deddy tak langsung menyetujui. Ia tahu betul, dari pengalaman sebelumnya, anak-anak bermasalah yang dikirim ke pesantren seringkali justru kabur. Mereka tidak cukup kuat mental, tidak siap menjalani kehidupan teratur dan disiplin spiritual. Karena itu, ia menawarkan satu jalan alternatif, dimasukkan ke barak militer terlebih dahulu untuk pembinaan karakter dan kedisiplinan, kemudian baru ke pesantren untuk pembinaan moral dan spiritual. Ini bukan hukuman, tapi pembentukan ulang. Sebuah proses panjang yang membutuhkan kemauan keras, bukan hanya dari anaknya, tapi juga dari orang tua dan lingkungannya. Akhirnya, sang ibu setuju. Dengan berat hati, ia mengantar anaknya ke barak militer sambil menemaninya beberapa hari di sana. Sebuah keputusan yang pasti tidak mudah, tapi bisa di satu-satunya jalan untuk menyelamatkan masa depan anak tersebut. Kisah ini adalah cermin besar bagi kita semua. Ia memperlihatkan betapa mudahnya anak-anak tergelincir saat perhatian, kasih sayang, dan pendidikan tak hadir secara utuh dalam kehidupan mereka. Ia juga memperlihatkan betapa mahalnya harga yang harus dibayar ketika kita lalai menjaga lingkungan yang sehat untuk tumbuh kembang anak. Kita terlalu sering menyalahkan anak-anak nakal tanpa menyadari bahwa mereka adalah produk dari sistem yang tidak peduli. Dari keluarga yang terbebani ekonomi, dari masyarakat yang permisif, dari negara yang tak hadir tepat waktu. Maka pertanyaannya kini bukan lagi, kenapa anak ini mencuri?
Tapi kenapa kita semua membiarkan dia tumbuh tanpa arah?